Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam perspektif. Pada video kali ini kita akan memperbincangkan satu tema yang beririsan dengan bagaimana kita membangkitkan nasionalisme kita sebagai bangsa Indonesia. Tema yang saya maksud adalah wawasan Nusantara. Sebuah bangsa di dalam memotret diri dan lingkungannya itu memiliki satu aturan, memiliki satu visi yang kita sebut dengan wawasan nasional. Wawasan nasional bagi bangsa Indonesia adalah wawasan Nusantara. Wawasan nasional yang kita anggap tadi dalam bagaimana caranya kita memotret itu dalam satu kesatuan antara wilayah darat, laut, dan udara. Konsep wawasan Nusantara adalah sebuah konsep yang sesungguhnya merupakan konsep politik ketatanegaraan kita. Sahabat perspektif yang berbahagia, wawasan Nusantara itu bisa kita artikan sebagai cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya yang beraneka ragam, yang bernilai strategis, tentu dalam konteks dalam bingkai menjaga persatuan dan kesatuan dalam penyelenggaraan negara, dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Konteks wawasan Nusantara harus dipandang sebagai konteks yang utuh. Antara darat, laut, dan udara itu tidak boleh dipandang terpisah. Inilah yang kemudian sesungguhnya membuat bangsa kita harus memiliki sebuah visi besar dalam memandang bagaimana Indonesia memiliki satu persepsi tentang wawasan Nusantara atau wawasan nasional yang utuh. Sahabat perspektif yang berbahagia, visi bangsa Indonesia terhadap wawasan nasionalnya yang kita sebut dengan wawasan Nusantara tentu tidak tiba-tiba datangnya, tetapi melalui perenungan, melalui pengalaman yang luar biasa dari bangsa kita dalam memotret diri dan lingkungannya. Paling tidak ada 3 aspek yang menjadikan alasan mengapa wawasan Nusantara ini kita jadikan sebagai visi dalam sistem politik ketatanegaraan kita diantaranya. Yang pertama adalah aspek historis. Kalau kita bicara tentang aspek historis, kita tahu bersama bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang pernah dijajah tidak puluhan tahun tapi ratusan tahun. Inilah yang kemudian membuat bangsa kita memiliki rasa senasib sepenanggungan. Dalam lintasan sejarah kita tahu bahwa karena Indonesia dijajah oleh Belanda dan Indonesia ini disebut dengan Hindia Belanda, maka tentu saja aturan-aturan yang mengaturnya itu tunduk pada hukum yang berlaku pada saat itu. Kita tahu bersama bahwa yang namanya Ordonansi 1939 yang memuat bahwa batas wilayah Indonesia adalah 3 mil. Dalam perspektif ini kita melihat bahwa konteks wilayah, kalau melihat entitas bangsa kita, ini nampak konsep yang dipakai adalah konsep laut sebagai sebuah wilayah yang terpisah. Inilah yang menyebabkan kemudian berpotensi terjadi gerakan-gerakan separatis misalnya. Gerakan dari aktivitas yang ada bisa melahirkan sekali lagi separatis. Wilayah dari Sabang sampai Merauke adalah wilayah yang menjadi keunikan bangsa Indonesia sebagai wilayah perairan. Konteks inilah yang kemudian berubah kalau kita lihat dari Ordonansi 1929 yang hanya 3 mil itu, kemudian
lahirlah Deklarasi Juanda 1957. Adapun isi dari pidato Perdana Menteri Juanda 13 Desember 57 yang terkenal dengan Deklarasi Juanda sebagai berikut. Bahwa segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk negara Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan negara Indonesia, dan dengan demikian bagian daripada perairan pedalaman atau nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak negara Indonesia. Lalu lintas yang damai di perairan-perairan ini adalah kapal-kapal asing dijamin selama dan sekadar tidak bertentangan dengan atau mengganggu kedaulatan dan keselamatan negara Indonesia. Penentuan batas landas laut teritorial yang lebarnya 12 mil itu diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pada pulau-pulau negara Indonesia. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas akan diatur selekas-lekasnya dengan undang-undang. Inilah yang kemudian menjadi satu materi dalam peraturan perundang-undangan kita yang sangat terkenal, Undang-Undang tentang Perairan Indonesia yang terakhir berubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996. Dari konteks ini juga kelihatan bahwa laut itu tidak dipandang sebagai pemisah tapi penghubung. Itulah makanya salah satu manifestasi dari Deklarasi Juanda adalah lahirnya batas landas kontinen Indonesia. Kita mengenal bahwa zona ekonomi eksklusif Indonesia itu sejauh 200 mil. Inilah yang kemudian menyebabkan bahwa bangsa Indonesia bisa tegak, bisa tetap berdaulat di wilayah perairannya. Yang kedua adalah aspek geografis dan sosial budaya. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional kita tentu saja juga membuat bangsa kita harus memiliki satu perspektif yang sangat kuat. Karena Indonesia adalah negara yang sangat unik, wilayah geografisnya yang sangat strategis, sehingga berbagai kebijakan, berbagai perspektif harus memposisikan negara kita, bangsa Indonesia ini dalam posisi yang benar-benar bisa menjamin kedaulatan bangsa kita. Yang kedua tentang sosial budaya. Bangsa Indonesia sangat terkenal sebagai bangsa yang sangat heterogen. Tidak hanya dari sisi agama yang seperti selama ini kita tahu, tapi dari sisi suku dan berbagai entitas-entitas yang lain yang membuat bangsa kita memang adalah bangsa yang sangat heterogen. Inilah yang sesungguhnya juga yang menyebabkan mengapa bangsa Indonesia harus memiliki wawasan nasional yang kita sebut dengan wawasan Nusantara. Kemudian yang ketiga adalah perspektif geopolitik dan kepentingan nasional. Kita tahu bersama bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang tentu harus melihat wilayahnya ini sebagai satu kesatuan. Berarti dari Sabang sampai Merauke, kemudian negara kita itu diapit dua benua dan dua samudra. Inilah kemudian yang membuat perspektif geopolitik ini harus melahirkan satu visi nasional tentang wawasan nasional kita yang melahirkan wawasan Nusantara. Demikian tentu juga diantaranya tentang aspek kepentingan nasional. Kita tahu bahwa ketika Ordonansi 39 dirubah menjadi Deklarasi Juanda 57 yang membuat batas zona ekonomi eksklusif bangsa Indonesia menjadi 200 mil adalah sebuah ikhtiar kolektif dari bangsa kita agar bangsa ini benar-benar memiliki kepentingan nasional yang harus bisa kita jamin. Itulah makanya bahwa tiga aspek inilah yang kemudian bangsa Indonesia harus memiliki visi nasional tentang wawasan nasionalnya, yakni wawasan Nusantara. Sahabat perspektif yang berbahagia,
Bagaimana perwujudan wawasan Nusantara dalam kehidupan berbangsa kita? Kalau kita lihat dalam sejarah, nampak jelas di sana kita bisa melihat seperti apa perwujudan wawasan Nusantara itu yang bisa kita bagi dalam bidang pertama politik, yang kedua dalam bidang sosial budaya, yang ketiga dalam bidang ekonomi, dan yang keempat adalah dalam bidang pertahanan keamanan. Perwujudan wawasan Nusantara yang tergambar dalam GBHN juga seperti itu. Nampak dalam bidang politik, dalam bidang sosial budaya, dalam bidang ekonomi dan pertahanan keamanan. Artinya, dalam menyelenggarakan pemerintahan negara kita dengan menjadikan visi nasional wawasan Nusantara, itu ada pesan yang tergambar di sana. Pesan itu adalah bagaimana ada harmoni antara berbagai bidang, tidak hanya dalam pembangunan, tetapi juga ada harmoni antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sahabat perspektif yang berbahagia, apa sesungguhnya tujuan dan manfaat dari wawasan Nusantara bagi bangsa Indonesia? Seperti yang saya kemukakan tadi, ada 3 alasan mengapa kita memiliki wawasan nasional, wawasan Nusantara, dari aspek historis, dari aspek geografis dan aspek sosial budaya, kemudian aspek geopolitik dan kepentingan nasional. Kita bisa melihat bahwa ada 2 tujuan dari wawasan Nusantara tersebut. Yang pertama adalah tujuan ke dalam. Kita tahu bersama sebagai bangsa yang besar, yang majemuk, yang sangat heterogen, dengan kondisi geografis yang sangat strategis, membuat konteks persatuan dan kesatuan bangsa ini itu benar-benar bisa dilaksanakan, benar-benar bisa dimanfaatkan, tentu dalam berbagai bidang seperti perwujudan wawasan Nusantara tadi dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Kemudian yang kedua adalah tujuannya keluar. Seperti yang kita pahami bahwa bangsa Indonesia itu memiliki wawasan Nusantara, wawasan nasionalnya, dan kalau ini dikaitkan dengan bagaimana hubungan keluar, maka tujuan keluar dari wawasan Nusantara adalah bagaimana bangsa kita memelihara dan menjamin berbagai kepentingan-kepentingan nasional kita. Dan di saat yang sama, secara paralel, bangsa Indonesia berperan aktif dalam memelihara ketertiban dunia. Seperti kita tahu yang menjadi landasan dari politik luar negeri kita, politik bebas aktif. Sahabat perspektif yang berbahagia, wawasan Nusantara juga tentu memiliki manfaat bagi bangsa kita. Pertama, konsep wawasan Nusantara yang diterima dalam hukum internasional, kita tahu bersama bahwa konsep ini kemudian berubah dari wilayah laut yang dipandang sebagai pemisah menjadi penghubung. Inilah yang menjadi salah satu manfaat dari wawasan Nusantara kita. Yang kedua, bertambahnya potensi kekayaan bangsa kita. Tentu saja kalau kita bicara tentang bertambahnya potensi kekayaan, itu bisa dilihat dari berubahnya pengakuan wilayah menurut Ordonansi 1939 ke Deklarasi Juanda 57, dari 3 mil ke 12 mil, yang kemudian sampai hari ini kita punya Undang-Undang Nomor 6 tahun 1996 tentang wilayah perairan Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah tentu saja manfaatnya adalah bagaimana wawasan Nusantara ini menjadi sarana integrasi nasional. Kita tahu bersama bahwa wilayah bangsa kita dari Sabang sampai Merauke yang dihuni oleh berbagai suku, berbagai ras, inilah yang kemudian dengan adanya visi nasional tentang wawasan Nusantara, itu berarti bahwa ada panduan, ada haluan bagi bangsa kita dalam memandang diri dan lingkungannya, yang kemudian itu bisa
membuat bangsa Indonesia semakin kuat karena memiliki wawasan nasional. Sahabat perspektif yang berbahagia, wawasan Nusantara sebagai konsep politik ketatanegaraan adalah sebuah konsep yang bisa memicu sekali lagi bagaimana kita sebagai bangsa yang besar memiliki nasionalisme. Cara memiliki nasionalisme adalah kita harus tentu memahami bagaimana kita memandang diri dan lingkungan bangsa kita dalam konteks yang utuh antara wilayah, darat, laut, dan udara. Sahabat perspektif yang berbahagia, demikian pembahasan kita pada hari ini tentang wawasan Nusantara. Semoga materi ini bisa menjadi salah satu inspirasi buat Anda untuk kemudian kita memiliki semangat kebangsaan yang tinggi, tentu sekali lagi menjadi warga negara yang baik dan semakin cinta tanah air kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perspektif.